Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Oke, banyak banget nih historita yang pengen aku bahas tentang Putri Margaret. Kayaknya nggak habis-habis ya cerita tentang kerajaan Inggris. Pada suka nih historita di rumah nih. Oke, baiklah buat kalian yang pengen tahu cerita tentang Putri Margaret, make sure to keep on watching. Dan buat yang belum subscribe dan baru nih di channel aku, jangan lupa ya di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Channel ini tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Putri Margaret ini kayaknya hidup dalam bayang-bayang Ratu Elizabeth II ya, sejak dia berusia 6 tahun. Setelah Raja George ke-6 naik tahta menggantikan Raja Edward ke-8, Elizabeth yang saat itu masih berusia 10 tahun menjadi calon Ratu Inggris. Dan perombakan itu membuat Margaret yang awalnya urutan keempat dalam tahta Inggris menjadi urutan kedua. Putri Margaret, Countess of Snowdon, lahir di Glamis, Angus, 21 Agustus 1930. Hubungan antara Margaret dan Elizabeth juga sangat-sangat dekat. Namun, ketegangan dalam Perang Dunia Kedua turut berperan dalam pembentukan pribadi mereka. Tapi tradisi tetaplah tradisi, jadi walau bagaimanapun juga, Elizabeth II posisinya itu akan selalu berada di atas Margaret. Gak lama sebelum Elizabeth nikah dengan Philip pada November 1947, Margaret jatuh cinta dengan Kapten RAF Peter Townsend. Dia adalah seseorang yang membantu ayahnya bekerja di istana dan menemani keluarga dalam perjalanan ke Afrika Selatan. Namun Townsend yang saat itu berusia 15 tahun lebih tua dari Margaret, ternyata sudah memiliki istri dan juga anak. Ketika George ke-6 meninggal, Townsend pindah dari istana Buckingham bersama Margaret dan Ibu Suri ke Clarence House. Dan gak lama setelah itulah Townsend dan istrinya bercerai. Townsend yang dikatakan memiliki sifat yang lembut dikatakan menjadi pelengkap ya bagi Margaret yang sikapnya itu lebih berapi-api. Dan akhirnya pada 1953 Townsend melamar Margaret. Di tengah penobatan Elizabeth sebagai ratu, Margaret tampak mengusap noda yang ada pada mantel Townsend. Hal ini pun kemudian menjadi perhatian media dan menyebut keduanya sebagai pasangan tabu. Ratu Elizabeth II turut prihatin ya dengan kesulitan yang menimpa hidup adiknya itu. Apalagi Margaret akan dinyatakan melanggar aturan jika pernikahannya dengan Townsend dilangsungkan karena menikahi seseorang yang telah bercerai. Sang ratu pun kemudian meminta adiknya untuk menunggu selama 1 tahun lah. Jadi Margaret dan Townsend tidak akan bertemu satu sama lain sampai tanggal 12 Oktober 1955. Dan hal ini tuh seolah-olah memperjelas keadaan ya kalau misalnya pernikahan antara Margaret dan Townsend ini tidak akan pernah terjadi. Akhirnya Margaret pun membuat keputusan kalau dia nggak akan nikah nih sama Peter Townsend karena aturan dari gereja dan posisinya sebagai anggota keluarga kerajaan. Sehingga Margaret dan Townsend pun harus berpisah meskipun mereka ini masih saling mencintai. Duh, ngenes banget ya teman-teman. Nah, setelah berpisah dengan Margaret, Townsend menikahi wanita pewaris tembakau asal Belgia yang bernama Mary Louise Gemman yang disebut-sebut sangat mirip dengan Margaret. Sementara Margaret sendiri akhirnya menikah dengan seorang fotografer bernama Anthony Armstrong Jones di Westminster Abbey pada 6 Mei 1990. Dan pernikahan mereka menjadi pernikahan pertama yang disiarkan di televisi. Sebagai bagian dari keluarga kerajaan, Margaret ini adalah seorang pelindung dari sejumlah organisasi dan amal. Dia mendedikasikan hidupnya untuk seni, rumah sakit, militer, anak-anak, dan hal-hal yang menyentuh hatinya. Dari pernikahan dengan fotografer itu, Margaret memiliki 2 anak, yaitu Davis dan Sarah. Entah tanpa disadari atau mungkin secara sadar, Margaret masih meratapi pernikahannya dengan Townsend yang tidak pernah terjadi. Hal ini pun kemudian membuatnya semakin gelisah. Pada tahun 1996, 2 tahun setelah kelahiran Sarah, Margaret dilaporkan memiliki hubungan singkat dengan ayah baptis putrinya, yaitu Anthony Barton. Selanjutnya, beredar pula surat-surat yang menyatakan jika Margaret banyak menghabiskan waktunya dengan Robin Douglas Home. Dia juga sempat diisukan menjalin hubungan dengan beberapa selebriti, termasuk Peter Sellers, David Niven,
Mick Jagger, dan Warren Beatty. Tennant, teman Margaret, pernah mengenalkannya pada Roddy Whelan pada tahun 1973 yang membuatnya semakin jauh dari suaminya. Margaret dan Roddy pun menjalin hubungan hampir 8 tahun lamanya dengan kedok pertemanan. Pada 1976, foto-foto Roddy dan Margaret beredar di halaman depan News of the World. Dan pengakuan keduanya akhirnya menyebabkan perpecahan hubungan antara Margaret dan suaminya, yaitu Armstrong Jones. Akhirnya pada 11 Juli 1978, Margaret resmi bercerai dengan suaminya. Peristiwa ini tuh seolah-olah menambah keterpurukan Margaret ya teman-teman, karena nasibnya tidak semanis sang kakak, yaitu Ratu Elizabeth II. 20 tahun sebelumnya, hancurnya hubungan Margaret dengan Townshend dianggap sebagai tanda hitam anggota keluarga kerajaan yang dituduh menghalangi kebahagiaannya. Tapi meskipun begitu, Margaret ini tidak pernah menyalahkan keluarganya ya. Dia bersikeras bahwa perpisahan dia dengan Townshend adalah mutlak atas keputusannya sendiri. Setidaknya, kerajaan berterima kasih kepada upaya Margaret. Ketika Charles tidak hanya bercerai dengan Diana, tetapi juga menikahi janda, yaitu Camilla Parker Bowles, dan Ratu Elizabeth memberikan persetujuannya. Bahkan Charles tetap mengantri untuk mengganti posisi sang ratu. Jadi bisa dibilang karena kejadian Margaret ini berpisah dengan Townshend, akhirnya Ratu Elizabeth pun mempertimbangkan lah ya, kalau Pangeran Charles ini bolehlah untuk menikahi janda gitu. Takutnya mungkin akan patah hati juga kayak Princess Margaret gitu. Ratu Elizabeth sendiri juga merasa kalau peraturan lama bahwa anggota keluarga kerajaan ini tidak boleh menikah dengan janda, bahwa aturan yang tidak masuk akal lagi. Tapi guys, Margaret dan Townshend akhirnya memiliki kesempatan bertemu lagi pada tahun 1992. Namun mereka hanya duduk santai di sofa gitu ya dan ngobrol layaknya teman. Dan di tahun 2002, Margaret meninggal dunia pada usia 71 tahun karena penyakit stroke yang dia derita. Di samping memiliki kehidupan yang lumayan kontroversial semasa hidupnya, adapun fakta tentang Princess Margaret ternyata sangat unik nih untuk kita ketahui. Pertama, selama 300 tahun, Putri Margaret merupakan satu-satunya anggota keluarga kerajaan Inggris yang lahir di Skotlandia pada 21 Agustus 1930. Yang kedua, bungsu dari dua bersaudara ini awalnya akan dinamai Anne. Namun, sang kakek yaitu Raja George V akhirnya menamai beliau dengan Margaret Rose. Fakta yang ketiga, terlahir sebagai anak kedua, Putri Margaret ini bisa dibilang daddy's little girl. Jadi hubungannya dengan sang ayah sangat-sangat dekat dan paling dimanja. Fakta yang keempat, dalam memandang kedua putrinya, Raja George VI berkata bahwa Elizabeth merupakan kebanggaan dan Margaret adalah kebahagiaannya. Fakta yang kelima, semasa kecil Putri Margaret ini sangat suka berenang dan juga dia sangat tertarik untuk bermain piano. Fakta yang keenam, beliau kerap dijuluki sebagai party princess karena kehidupannya yang senang berpesta dan memiliki banyak teman dari kalangan selebriti. Yang ketujuh, pernikahannya dengan fotografer Anthony Armstrong Jones merupakan pernikahan kerajaan Inggris pertama yang disiarkan secara live. Yang kedelapan, Putri Margaret senang sekali menonton pertunjukan balet. Saking cintanya, dia pernah menjabat sebagai presiden pertama The Royal Ballet. Dan yang kesembilan nih teman-teman, yang terakhir ya, selain The Royal Ballet, ada 80 organisasi amal lainnya yang mendapat dukungan penuh dari sang putri. Nah, itu dia sedikit cerita tentang Putri Margaret dan juga beberapa fakta ya tentang Putri Margaret. Jujur Putri Margaret cantik banget guys. Bahkan menurut aku dia lebih cantik dari pemerannya di serial The Crown di Netflix. Pokoknya aku suka banget face-nya, badannya, dan juga taste of fashion dia bagus banget semuanya. Walaupun sang putri sudah berpulang ya ke pangkuan yang maha kuasa, tapi keceriaan, kecantikan, dan kebaikan hatinya akan selalu dikenang oleh semua masyarakat Inggris dan juga masyarakat dunia. I love you, Princess Margaret. Alright, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Makasih juga ya buat yang udah request tentang Putri Margaret ini. Buat kalian yang pengen request juga, boleh juga nih berkunjung ke Instagram aku, bisa DM, bisa komen ya, @rita.nurmaliza, atau kalian bisa komen aja di bawah. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya informasi tambahan, boleh juga untuk di-share ke kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat, menambah wawasan, bisa menemani dan juga menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian suka video ini, make sure to like,
like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys. Petir. Pada tahun 1922. Hah? Oh, 90. Etrita.bla.